Shalom G2CC family. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, bila hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini, saya yakin dan percaya satu tujuan kita. Kita mau datang melayani, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita bawa hati kita bawa sembah kita bawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak segala beban pikiran kita, segala apapun yang mungkin masih membelenggu kita saat ini. Mari Bapak Ibu, mari jemaat Tuhan, kita lepaskan segala sesuatu. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa syukur kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Panggil Bapa kita, sama-sama nyatakan di hadapannya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Kami mengungkapkan Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Ini kerinduan kami Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, kami panggil namamu. Aba Bapa, panggil Dia dari hatimu. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Biar setiap jemaat menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu
karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, kami bersamamu Tuhan, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita nyatakan lebih lagi. Oh, lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini permohonan kami Tuhan. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biar setiap pujian ini mengalir dari hati kami Tuhan, menjadi sebuah desire, kerinduan kami yang terdalam di hadapan-Mu. Bahwa satu keinginan kami Tuhan, kami mau lebih, dan lebih lagi dekat bersama Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hidup kami, jamah seluruh kami Tuhan. Kami mau lebih lagi merayakan hari ini bersama dengan Tuhan, merayakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak, bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, di dalam nama anak-Mu yang mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Boleh salam sapa kiri kanannya Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita, isi hati kita di hadapan Tuhan kita. Ini kami Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan.
apa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan. Serahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan kita. Senang hatiku, senang jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan kami sembah Kau Yesus Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Bapak Ibu, bila kemarin mungkin kita merayakan hari Valentine ya, kita merayakan hari kasih sayang, yang muda-muda mungkin merayakan dengan kekasihnya, dengan sahabatnya. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk merayakan kasih Tuhan. Kita mau ngomong cinta sama Tuhan. Amin. Amin. Sepakat ya, kita nyanyikan pujian ini seolah kita mau mengungkapkan rasa kasih sayang kita di hadapan Tuhan. Tapi biar lebih hangat, saya minta Bapak Ibu boleh sambil rangkulan dengan keluarganya, dengan pasangannya, pegang tangan suaminya, pegang tangan istrinya, anaknya. Kita mau bawa keluarga kita menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Boleh rangkul dulu ya kan? Kita mau bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Sama-sama nyatakan, hidup kami Tuhan kami bawa untuk persembahan bagi-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami untuk-Mu Tuhan. Persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan. Nyatakan di hadapan Tuhan kita. Senang hatiku, senang jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan kami sembah Kau Tuhan. Kau Yesus Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk boleh jemaat Tuhan saja nyatakan. Tak berubah selamanya Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan, seluruh aspek dalam hidup kami untuk menjadi persembahan di hadapan-Mu. Untuk senangkan hati-Mu, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk itu sisi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua keluarga Tuhan kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Yang mungkin masih single, segera dibersamakan dengan keluarga.
Haleluya, kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Kita mau nyatakan seluruh hidup kita, biarlah semakin hari semakin sekali lagi sonakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika hidup kita di tangan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita di tangannya, mempercayakan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, saya yakin dan percaya apapun masa lalu kita, apapun yang menjadi beban berat kita, semuanya dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Amin. Biar saat ini kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau jadikan momen ini menjadi momen berhadapan langsung dengan Tuhan kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Suka dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan kami serahkan semuanya Tuhan. Masa depan semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu dan yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan
tangan di hadapan Tuhan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, Yang berkenan padamu. Tuhan, kami mau memberikan hati yang berkenan kepadamu dan hidup yang juga berkenan kepadamu. Pagi ini kami sungguh bersyukur boleh hadir di rumah ibadah, karena itu merupakan sebuah anugerah yang sangat indah bagi kami, bisa bersatu dengan sesama tubuh Kristus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tandai setiap hati kami sebagai tempat yang subur, sehingga yang terbaik dari firman-Mu itu boleh kami terima dan menjadi sebuah kuasa yang besar yang menggerakkan kehidupan kami. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Minggu depan kita sudah mulai minggu pertama puasa. Betul ya? Imlek kapan? Lusa. Lalu banyak orang meliburkan diri. Rabu Abu ya juga ya, Rabu Abu ya. Kapan Rabu Abu? Rabu depan. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Buka Alkitab saudara dalam 1 Yohanes, kita akan belajar satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, di situ digunakan bagian yang pertama, di situ digunakan ada kata mengenal. Katakan bersama dengan Abuna, mengenal. Ya, tahu dan mengenal itu beda, saudara. Tidak sama. Tahu belum tentu mengenal. Mengenal itu pasti karena tahu. Karena di situ digunakan kata Ibrani ginosko. Untuk mengenal. Berarti yang dimaksudkan dengan mengenal adalah ada hubungan personal. Hubungan pribadi yang timbal balik. Banyak orang tahu siapa presiden kita. Siapa presiden kita? Prabowo Subianto. Siapa sebelumnya? Siapa sebelumnya? Joko Widodo. Tapi apakah Anda benar-benar mengenal siapa Joko Widodo? Siapa Prabowo Subianto? Tidak, saudara. Karena tahu itu bisa muncul akibat pengetahuan kita yang lahir dari respon tanda-tanda motorik. Pengetahuan itu bisa dibentuk dari pengalaman. Misalnya seorang anak dari tidak tahu menjadi tahu bahwa tangannya tidak boleh memegang ember atau panci air yang sedang dipanaskan. Karena itu akan membuat tangannya melepuh. Sebelumnya dia tidak tahu. Tapi dengan pengalaman motoriknya atau pengalaman-pengalaman yang lahir dari indranya bisa membentuk pengetahuannya. Dia pegang, oh panas, membuat tangannya sakit, melepuh. Pengetahuannya bertambah. Pengetahuan bisa terjadi bukan hanya karena pengalaman. Tapi pengetahuan juga bisa terjadi karena menghafal. Coba kalau Anda pergi makan itu di wilayah-wilayah tertentu. Ada pengamen-pengamen, nyanyi lagu rohani dan Anda tersentuh karena dia lagu rohani. Apakah dia orang Kristen? Tidak.
Dia cuma menyentuh egomu sebagai orang Kristen karena dia tahu orang Kristen baik hati. Kalau dengar lagu rohani dan dompetnya dibuka. Kalau yang begitu maaf saudara, saya tidak mau ngasih. Tapi apakah dia benar-benar mengenal siapa yang dia nyanyikan itu? Dia tidak. Dia hanya sekedar tahu. Nah, kehidupan kekristenan itu, saudara-saudara, tidak boleh berhenti hanya pada level tahu. Kita semua tahu isi Alkitab. Banyak orang pintar, menghafal, jago, udah sekolah kemana-mana. Tapi apakah dia benar-benar mengenal apa yang dia tahu itu? Itu adalah sebuah perkara yang berbeda. Karena kekristenan bukan soal tahu, tapi soal mengenal. Amin, saudara. Dan namanya mengenal itu terjadi karena hubungan pribadi, saudara. Dan hubungan pribadi yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang intim. Tidak ada hubungan pribadi tanpa ada keintiman. Tidak ada. Semakin Anda intim dengan seseorang, Anda akan semakin tahu siapa dia. Anda akan semakin tahu kelemahannya. Kita akan makin tahu kekurangannya apa. Kesukaannya apa. Kalau Anda hanya sekedar tahu, Anda tanya, kamu suka minum kopi enggak? Suka, catat. Si A suka kopi. Kamu suka makan soto enggak? Catat. Si A suka makan soto. Kamu suka fitness enggak? Catat. Itu namanya kosantoso. Dia suka fitness. Ya. Hanya sekedar tahu. Tapi ketika saya misalnya berjalan beriringan, membangun persahabatan, membangun hubungan yang intens, semakin dalam saya makin tahu. Saya makin tahu siapa yang berada di samping saya. Dan tanpa sadar kita dibawa di dalam level pengenalan. Seperti itu loh jalan bersama Tuhan itu. Yohanes mau memberitahu kepada kita, hey, kau jangan sekedar tahu tentang Tuhan yang kau sembah. Tapi hendaknya engkau menjadi orang-orang yang mengenal pribadinya. Karena kalau kita hanya sekedar tahu, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia di luar sana. Semua orang juga bisa tahu dengan membaca. Semua orang bisa tahu dengan menyaksikan berbagai reels, apologetika, oh ada ini. Coba hanya seperti itu. Kekristenan yang sejati adalah pengenalan. Karena Anda memiliki hubungan yang intim. Jadi Yohanes sedang memprovokasi kita. Ayo naikkan levelmu. Naikkan level kehidupan rohanimu. Supaya Anda tidak di level hanya tahu-tahu terus. Tapi mengenal, bangun keintiman. Personal intimation itu sangat penting, saudara-saudara. Coba kalau Anda pacaran, mengapa pacaran itu perlu? Supaya kita jadi tahu kelebihan dan kekurangan orang itu. Dari pacaran itu kita melakukan tracking. Kita bisa tahu dan bisa gunakan semua bahan itu untuk prediksi masa depan. Saya paling senang kalau Abuni bilang, aku tidak salah memilih kamu sebagai suamiku karena aku tahu masa depan. Tapi masalahnya hati-hati loh saudara. Mencari pasangan itu bukan sekedar kesalahan makan bubur. Atau kesalahan potong rambut. Salah potong rambut, gayanya gak suka. Nyesal cuma sebulan, gak masalah. Sebulan lagi potong lagi sesuai dengan gaya yang kau kendaki. Salah cari pasangan hidup. Neraka seumur hidup. Makanya berdoa benar. Karena variabelnya itu banyak, bukan hanya sekedar cinta. Apalagi orang makanya jatuh cinta itu pakai kacamata kuda. Gak bisa lihat yang lain. Karena semua enak. Semua sedap. Gak usah dikasih apa itu penyedap rasa udah sedap. Mengerikan itu. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan bagaimana sebuah komunitas mempertontonkan kepada Abuna, ini loh Abuna masalahnya tolong doakan. Ngapa yang didoakan? Dari awal saya udah kasih tahu. Tapi kan saya cinta, makan sekarang, makan sebanyak-banyaknya. Nggak boleh cerai nggak Bunda? Nggak boleh. Nah dari awal udah dikasih tahu, ngeyel. Dipikir saya malah jadi penghambat. Nah ini saudara, pengenalan itu penting. Dan pengenalan harus kita lakukan secara objektif, tidak boleh secara subjektif.
Kalau secara subjektif kita tahu Tuhan, lo kok jalan sama Tuhan, kok begini hasilnya, kok jalan sama Tuhan, kok bisnisku kacau, kok pekerjaanku hilang, kok kehidupanku seperti roller coaster. Terus orang yang semakin mengenal Tuhan, tahu memposisikan diri di hadapan Tuhan. Mungkin hidupnya sedang merosot ke bawah, tapi dia mengenal akan Tuhan Allahnya. Dia tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Dia tahu Tuhan ada selalu memegang dengan setiap tangan kanannya. Itu loh dari hasil pengenalan akan Tuhan itu. Saya udah kesaksian waktu saya nggak bisa landing ya di jemaat ya. Ibadah belum. Beberapa waktu yang lalu Abuna dari mana itu saya? Dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya, terbang sampai ke Semarang. Udah keluar roda pesawat, udah keluar. Kalau roda pesawat udah keluar berarti kan kita sudah melihat atap rumah orang. Benar kan? Udah keluar dia tuh dan dia sudah berkata landing position. Kalau landing position itu ujung hidung pesawat itu sudah di-set sejajar dengan landasan. Kan ada GPS-nya itu. Set. Udah saya sudah keluarkan HP, udah siap-siap nyalain. Artinya itu sudah level ketinggian yang terjangkau oleh menara-menara BTS. Terus siap-siap. Udah siap-siap sudah. Dia landing. Tiba-tiba pilotnya ngegas pesawatnya. Naik lagi. Hidungnya naiknya bukan gini saudara. Hidungnya naik. Masuk dari sisi sini. Semua orang teriak. Ibu-ibu di samping saya hamil. Saya tidak tahu berapa bulan langsung kram perutnya. Orang di samping sebelah saya anak perempuan teriak. Yang di depan kaget semua, karena kaget kita sudah siap-siap landing. Dan kita terlonjak, bukan naik pelan-pelan, dia gini langsung digas. Suaranya kencang sekali. Lalu pilotnya naik lagi ke atas, muter lagi. Tadi turunnya dari sini. Kan gereja kita sejajar dengan landasan toh. Sekarang dia turun dari sana. Set. Kalau dari sana berarti dia turun dari timur, benar kan? Kalau tadi turun dari barat. Benar, turun dari barat. Tadi turun dari timur, sekarang dia turun dari barat. Oke. Dia mutar lagi sekali di atas kota Semarang. Dia melakukan manuver, mutar, mereposisi, dia berkata lagi, pesawat sudah siap untuk landing. Sudah diumumkan bla 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 bla, landing position. Turun lagi. Atap gereja udah kelihatan. Set. Ya, mulai dari pertengahan atap gereja, tiba-tiba dia ngegas lagi. Naik ke atas lagi. Semua orang dengan kencang memegang handle kursi pesawatnya. Saya tenang aja. Memang ada sedikit takut sih. Tapi saya tenang. Tuhan pasti akan menyelamatkan pesawat ini. Dia mutar lagi ke atas, mencari manuver lagi untuk masuk Semarang, tidak bisa. Akhirnya diumumkan bahwa pesawat akan landing di Bandara Udara Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sudah mikir, Tuhan, naik bus dari Kulon Progo, udah capek, dari Palangkaraya, koper saya besar, karena harus bawa baju kebesaran. Gimana ini naik pesawat paling enggak 4 jam baru nyampe Semarang, Kulon Progo. 30 menit rupanya dari Semarang, cuma naik sebentar, dia turun lagi ke Kulon Progo, landing di sana. Tiba-tiba pilot mengumumkan bahwa pesawat akan kembali ke Semarang, tapi menunggu minyak akan diisi lagi di pesawat dan menunggu cuaca di Semarang. Kita tanya kenapa? Rupanya Bandara Kota Semarang, saya baru tahu. Bandara Kota Semarang ini punya yang namanya angin bawah. Jadi kalau pesawat memaksa landing, dia akan terhempas ke bawah. Jadi pilot memutuskan untuk mengubah arah haluan untuk landing. Kalau itu masih anginnya masih belum berhenti, maka dia harus mencari bandara lain yang terdekat. Saya langsung kontak Semarang, ini yang terjadi. Abuni langsung foto sekitar gereja. Ini semua baik-baik. Saya bilang di gereja baik-baik, tapi di landasan. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam, ya kami kembali lagi ke Semarang dan bisa landing dengan selamat. Orang kalau mengenal Tuhan, sekalipun dia berada dalam sebuah situasi yang menakutkan, hatinya tenang. Amin saudara. Hatiku tenang. Memang yang namanya manusiawi itu yang namanya kekhawatiran.
Manusia itu yang namanya ketakutan. Manusia itu yang namanya nanti gimana-gimana Tuhan, kalau gimana-gimana, kalau gimana-gimana. Kadang-kadang pikiran itu jauh melebihi kenyataannya. Dan justru kita lebih banyak bermain dari apa yang kita pikirkan daripada fakta atau daripada iman yang kita pegang. Di situ saya belajar enak megang Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, dia tahu bahwa sekalipun dia berada dalam sebuah situasi yang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan akan menjaganya menjadi baik-baik saja. Haleluya saudara, karena pengenalan akan Tuhan. Itu bagian pertama yang kita pelajari. Masih bersama-sama dengan Abuna? Bagian kedua yang kita pelajari saudara. Rupanya Yohanes menekankan yang namanya ketaatan. Bentar. Rupanya Yohanes menekankan yang namanya ketaatan itu sebagai bukti. Katakan ketaatan sebagai bukti. Di banyak orang di luar sana saudara, bagian yang kedua ini ketaatan itu adalah bukti. Di luar sana banyak orang mengatakan kalau engkau berbuat baik maka engkau pasti akan selamat. Saudara, ini konsep dengan jalur yang berbeda. Selamat itu beda jalurnya dengan yang namanya berbuat baik. Berbuat baik tidak membuat engkau selamat. Tapi tanda bahwa engkau sudah selamat di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan. Maka ada hal yang akan mengikutimu sebagai sebuah kewajibanmu. Dalam statusmu sebagai anak, engkau tunduk dan taat atau mengikuti dia. Taat itu adalah sebuah hal yang mengikuti pengenalanmu akan Tuhan. Haleluya. Ya. Bukan supaya engkau selamat. Seorang anak, saudara, misalnya kita adalah seorang anak dari sepasang orang tua. Atau kita juga menjadi orang tua dari seorang anak. Seorang anak dituntut untuk menuruti orang tuanya. Bukan agar dia menjadi anak. Bukan. Tapi kita dituntut, Yohanes menjelaskan. Engkau karena sudah menjadi anak, engkau punya kewajiban sebagai seorang anak untuk mengasihi dan menghormati orang tuamu. Untuk mengasihi dan menghormati Tuhanmu. Jangan dibalik. Maka yang namanya ketaatan itu bukan syarat. Tapi bukti bahwa engkau sudah mengenal dia. Buah dari pengenalan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita masuk surga karena percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kewajiban kita adalah untuk menuruti dan menaatinya. Ingat ilustrasi Abuna tadi. Anda menuruti dan menghormati orang tuamu bukan supaya Anda menjadi anak, tapi karena Anda sudah menjadi anak. Dan kita semua secara rohani sudah menjadi anak di hadapan Tuhan. Maka tidak ada kewajiban lain kecuali menuruti dan menaatinya. Apa artinya menuruti dan menaatinya itu, saudara-saudara? Kita paham akan firman-firmannya. Makanya di situ Yohanes mengatakan, dan inilah tandanya. Inilah tandanya. Kita kan bergerak berdasarkan tanda. Betul ya? Kalau kereta api itu, masinis itu nggak tidur loh saudara. Dia tahu kapan harus mengurangi kecepatan kereta api karena rel sedang berbelok. Dia tahu kapan harus menambah kecepatan kereta api karena rel sedang menanjak. Dia tahu kapan harus kencang karena rel sedang lurus. Ada yang namanya tanda, saya lupa dulu saya pernah belajar itu. Ada yang namanya tanda apa itu? Ada tanda itu di samping rel. Dan masinis sudah ada petanya, di kilometer ini ada tanda. Dia hafal. Dia bergerak berdasarkan tanda-tanda itu. Sehingga kereta bisa tiba di tujuannya. Tuhan Yesus sudah sering sekali mengajar murid-muridnya. Bahwa yang namanya tanda-tanda zaman itu harus membuat kita peka. Lah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu atau sedang merancang sesuatu menyangkut akhir zaman. Kalau kita saja tidak dekat dan mengenal dia. Kita semuanya harus siap-siap saudara. Kalau Anda belajar melihat Epstein Files itu. Ya, bagaimana dunia dirancang di tangan sekelompok elit. Dirancang di sebuah pulau. Dan mereka mempraktekkan penyembahan kepada berhala.
minum darah manusia, makan daging orang, memperlakukan seks bebas terhadap anak kecil, predator dan sebagainya. Dan nama-nama besar pemimpin dunia ada di sana. Dunia makin jahat. Kita tahu bahwa di balik ini ada yang namanya spirit yang mengontrol dunia itu. Dan spirit ini memiliki tujuan yang jahat. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kredibilitas Tuhan di bumi dan kredibilitas anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengikuti spirit itu, makanya namanya kekristenan akan mulai terkikis. Kita berjuang di dalam dunia, saudara. Ingat loh, status Anda dan saya di hadapan Tuhan itu anak. Haleluya. Anda dan kita semua itu anak. Sebagai seorang anak, analoginya kita hormat dan sayang kepada orang tua. Tidak selamanya anak itu sinkron dengan keinginan orang tua. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk membuat anak durhaka dan menjelek-jelekan orang tuanya hanya karena perbedaan kepentingan. Tidak boleh itu. Kacau dunia persilatan itu. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan dan berkata kepada seorang anak. Menasihati dia. Kamu masih dapat makan dari orang tuamu? Ya. Siapa yang membiayaimu sekolah? Orang tua. Siapa yang memberi kamu makan? Orang tua. Siapa yang membelikanmu pakaian? Orang tua. Siapa yang membuat berkat terjadi dalam kehidupanmu? Dia bilang, mama. Saya menasihati anak ini dengan fakta empiris. Kenapa sekarang kamu berontak terhadap orang tua? Hanya karena keinginanmu tidak disetujui oleh orang tua. Yang menemanimu dari kecil adalah orang tuamu. Sementara orang ini baru hadir sesaat dalam hidupmu. Dan kamu sudah menghilangkan seluruh jejak apa yang dilakukan orang tua dalam hidupmu. Hati-hati loh. Dia langsung pergi. Tidak berkata-kata lagi. Hanya engkau lebih mementingkan orang yang hanya sesaat hadir. Dibandingkan dengan rentang waktu orang tua campur tangan membesarkanmu dan menghidupimu. Ini mengerikan sekali. Banyak orang-orang yang tidak taat, berontak hari-hari ini. Tampil begitu rohani. Saudara, kehidupan itu, makanya di situ dikatakan, inilah tandanya. Inilah tandanya. Jangan tertipu dan melihat apa yang ditampilkan di atas mimbar. Saul merasa dia masih diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Tapi di endingnya sesuatu terjadi. Saya sampai ngomong kepada orang itu, panggil temanmu biar dia juga dengar versi cerita dari versi orang tuamu. Jangan hanya dari versimu. Kau jelek-jelekan orang tuamu demi seseorang yang hanya baru datang sesaat dalam hidupmu. Dia tidak kasih kau makan, dia tidak belikan pakaianmu, dia tidak mendoakanmu hanya untuk hal-hal yang baik, hanya bersifat sentimental. Bawa temanmu juga untuk mendengarkan versi orang tuamu. Dan dia tidak melakukan itu. Seberapa sering akhirnya kita gagal taat. Apalagi kita menyaksikan generasi sekarang. Generasi saya dulu, saudara. Kalau orang tua berkata, Sony pindahin kursi, siap, langsung ambil kursinya, dipindahin. Anak zaman sekarang disuruh pindahin kursi. Nanti, ngapain sih? Ini anak zaman sekarang. Dulu kalau orang tua begini matanya. Langsung mengkeret saya itu, mengkeret. Matanya melotot itu, bapak saya itu galak saudara, matanya melotot. Udah begini, langsung ngacir masuk kamar. Anak sekarang diginiin, dia balas. Apa? Melawan dia. Melototin mata ke orang tua yang membesarkan dia. Dia lahir dari bibit orang tua itu. Darah dan daging. Yang melawan asal usulnya. Enggak kualat itu. Karena culture hari-hari ini membawa orang-orang membenci Kristus. Culture hari-hari ini membawa kita jauh. Jadi kita harus berdoa terhadap anak-anak kita. Mereka adalah produk zaman ini. Mereka akan berusaha membelokkan iman mereka. Mereduksi iman itu. Di dalam hal-hal yang pragmatis, hal-hal yang bersifat logis. Dan kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati.
Ingat saudara-saudara, dan inilah tandanya. Maka marilah kita memperlihatkan tanda itu supaya menjadi kesaksian bagi dunia. Jangan sampai yang kita perlihatkan tanda yang justru kesaksian negatif. Yang membuat orang berkata, wah anak Tuhan, anak pendeta kok ngono. Misalnya, kok jemaahnya situ, kok begini. Oh itu kan orang Kristen kok begitu. Ini loh yang membuat kita akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat kepada orang lain melalui kehidupan kita. Haleluya. Mari kita ubah itu saudara. Dan inilah tandanya. Dan yang dikatakan oleh Yohanes ini adalah tanda yang terukur, yang terlihat. Poin yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari sini. Dunia mengukur kerohanian berdasarkan perasaan. Ya kan? Berdasarkan pengalaman. Tapi standar yang diberikan Yohanes bukan perasaan, bukan pengalaman. Tapi dia memberikan sebuah saran praktis yang terukur. Di situ dikatakan, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini memang kadang terlihat normatif saudara. Artinya terlihat seperti hitam di atas putih. Tapi menuruti perintah-perintahnya itu artinya terjadi karena Anda mengenal dia, kita mengenal dia. Jadi tahu isi hati Tuhan melalui Alkitab. Oh Tuhan maunya begini, ini enggak boleh. Tapi ketika kehidupan kita bergerak berlawanan dengan apa yang sudah kita tahu. Nilai-nilai yang seharusnya kita hidupi. Maka Yohanes mengkritik kita, itu bukan tanda yang baik. Bukan hanya taat, itu Anda berarti orang yang tidak nurut. Apa yang Anda perlihatkan bukan sesuatu yang terukur dengan baik. Pengakuanmu patut dipertanyakan. Pengakuanmu sebagai anak patut dipertanyakan. Ingat, di mata Tuhan kita semua adalah anak. Haleluya. Tidak ada yang sempurna. Manusia ada yang sempurna gak? Gak ada. Manusia yang bisa melaksanakan firman Tuhan 100% gak? Ada gak saudara? Gak ada. Mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat yang begitu baik hati. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aku sudah menjalankan kehidupan rohani yang sempurna. Tidak. Karena apa? Karena menurut Yohanes, pengukuran kehidupan rohani yang dikatakan, yang didefinisikan sebagai nurut Tuhan, bukan lahir dari perkataan orang itu. Bukan. Bukan lahir dari apa yang dia tampilkan, yang terlihat di depan umum. Tidak, saudara-saudara. Tapi yang terlihat dari perilakunya sehari-hari. Yang namanya perilaku sehari-hari itu ya selalu terulang. Betul ya? Ya, selalu terulang. Beda kalau perilakunya itu ditampilkan di depan publik itu sudah tertata. Tapi kehidupan sehari-hari itu muncul secara impulsif. Dan terulang karena sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Ya Yohanes memberitahu kepada kita yang mau diukur bahwa engkau benar-benar sayang kepada Tuhan. Bukan karena pengakuanmu, tapi dari kehidupanmu yang terlihat setiap hari. Bukan dari kehidupan yang Anda tampilkan di mana Anda terlihat perform. Terlihat setiap hari, terlihat melalui karaktermu, perilakumu. Yang mungkin Anda tidak sedang sadari bahwa ada mata yang melihatmu. Hidup ini kan terbuka ya saudara. Makanya saya selalu waspada dan saya selalu ngomong kepada Revo dan Revival. Dengar ya nak, jaga kelakuan kalian di luar. Abuna selalu memberi nasihat itu. Karena ada mata yang selalu menyaksikan. Karena ketika kita sudah terlihat, mungkin kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu siapa kita. Mereka tahu siapa kita. Minggu yang lalu Abuna di Batam saudara, setiap ibadah 2.000. Ibadah yang ketiga 3.000. Ibadah yang terakhir 3.000. Dan 5 kali ibadah. Kalau misalnya kita ambil rata-rata 2.000, 2 kali 5 berarti berapa orang hadir? 10.000. Saking padatnya itu jarak antara mimbar dengan kursi terdepan itu hanya 2 meter.
Dan mimbar itu sangat mepet. Hanya 2 meter juga. Langsung belakang LCD display. Demi menghemat tempat. Ibadah prime mereka itu jam 7 sampai jam 9 malam. Hadir 3.000 orang, saudara. Terlambat dikit, gak dapat kursi dan gak dapat parkir. 10.000 orang anggap mengenal Abuna dan tahu siapa saya. Hari-hari ini, saya bahkan pakai masker dan pakai topi. Menyamar. Jalan di mall. Orang tahu. Shalom Pak Sony. Kok bisa? Makanya saya ngomong kepada Boni. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Di Jakarta saya ketemu orang di mall nyapa Abuna loh. Pakai topi, pakai masker. Jalan di Nagoya, di Batam. Tahu. Kita tidak tahu siapa mereka. Tapi mereka tahu siapa kita. Dunia tahu siapa kita, tapi kita tidak tahu siapa yang ada di dalam dunia. Maka kita harus mereposisi kembali kehidupan kita. Jika kita mengaku sangat rohani, tapi hidup kita terus menerus melawan firman Tuhan, maka pengakuan itu hanya sebatas di mulut dan perasaan. Yang Tuhan mau dan yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah melalui perilakumu sehari-hari, Anda dan kita adalah teladan yang baik bagi orang di sekeliling kita. Perilaku sehari-hari. Karena perilaku sehari-hari bukan perilaku yang bisa dirancang-rancang. Bukan perilaku yang bisa disetting. Ya. Tapi perilaku yang lahir dari kebiasaan. Yang muncul, oh ya saya kok begini ya. Aduh saya kok begini ya. Yang baru kita sadari setelah kita melakukannya. Itu yang harus kita waspadai. Mari kita mulai mengoreksi diri. Aspek-aspek apa dari perilaku kita. Orang hatinya bisa berubah loh. Dari semula dia baik-baik dan mendukungmu. Di belakangnya dia bisa membicarakan kita. Dari depan kita bisa hormat-hormat. Dari belakang bisa membicarakan hal-hal negatif tentang kita. Menyebarkan toksik dan racun. Itu kan tidak baik. Mari kita menjadi orang baik. Haleluya. Yang terakhir saudara. Mari kita lanjut baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 4, 5, 6. Buka Alkitab saudara kembali dalam 1 Yohanes. Pasal 2 ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mulai baca ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang apa? Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Stop dulu sampai di sini. Mengerikan ya. Ternyata pengakuan palsu kita mengenai pengenalan akan Allah. Dan ketidakkonsistennya perilaku keseharian kita. Sesuai dengan pengakuan kita akan pengenalan itu. Akan membuat kita dicap dan berada dalam kategori seorang pendusta. Anda tahu yang disebut dengan pendusta? Tidak mengatakan sesuai dengan kebenarannya. Dan spirit behind-nya adalah hal-hal jahat. Kenapa? Karena di dalamnya, apa yang ada di dalam itu yang akan keluar, saudara. Maka kita harus menjaga yang ada di dalam ini. Supaya yang keluar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Kalau yang di dalam jahat, yang keluar pasti jahat. Kalau yang di dalamnya kebun binatang, yang keluar kebun binatang. Kalau Anda masih marah-marahin pegawai-pegawaimu dan keluar kebun binatang dari mulutmu, maka Anda adalah pengusaha kebun binatang. Di dalamnya. Kalau Anda jalan di jalan raya, Anda masih ngumpat-ngumpat orang lain, maka hidupmu adalah penumpatan. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita datang ke gereja beribadah supaya kita menerima kebenaran. Haleluya. Kita baca Alkitab supaya kita bisa mengenal kebenaran itu. Mengisi hidup kita dengan kebenaran. Kalau di dalam botol itu adalah air aqua, maka tidak mungkin keluar jadi anggur. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Enggak bisa keluar sirup. Hanya tukang sulap. Tukang sulap pun melakukan itu. Bukan karena kebenaran. Tapi manipulatif. Dia punya cara dan trik. Untuk menyembunyikan air aqua itu. Yang Tuhan maksudkan adalah kebenaran yang kita hidupi. Ayo kita mengambil keputusan untuk memperkaya hidup kita dengan segala kebenaran dan kebenaran. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 2, 3.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini benefit yang sangat penting. Nurut firman Tuhan ternyata dikaitkan secara signifikan dengan pengalaman akan kasih Allah. Berarti di dalam diri orang itu ada kasih Allah. Dia mengalami kasih Allah, dia berpengalaman terhadap kasih Allah, sehingga perilakunya berubah. Maka kita pasti sudah tahu. Orang-orang yang perilakunya terlihat negatif di depan mata, oh walaupun dia ngaku memiliki pengalaman akan kasih Allah, sesungguhnya dia tidak memiliki itu di dalam dirinya. Palsu. Palsu. Ayat yang terakhir, ayat 6. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini sesuatu yang sangat mengikat. Lain mimbar maju ke depan. Ini sesuatu yang sangat mengikat. Karena apa? Karena di situ ada kata wajib hidup. Penyakit kita orang Kristen adalah menuntut hak, tapi mengabaikan kewajiban kita di dalam Tuhan. Oh Tuhan sembuhkan aku, hak. Oh Tuhan berkati aku, kita tuntut hak. Oh Tuhan berikan jalan dan pertolongan dalam hidupku, kita tuntut hak kita. Bukankah aku anak Tuhan? Berikan kepada aku apa yang menjadi bagianku. Lihat anak bungsu yang menuntut hak hanya atas harta orang tuanya. Belum waktunya, dia minta harta itu. Tapi dia lupa dan mengabaikan yang namanya kewajiban. Hak dan kewajiban itu jalan bareng, saudara. Di mana ada hak. Waktu saya SD, SMP, dan SMA. Ada mata kuliah pendidikan moral Pancasila. Siapa yang masih mengalami itu? Ya, PMP. Ya. Nah, ya kita jadi tahu. Kita diajar etika. Bagaimana cara memperjuangkan hak, bagaimana cara memperjuangkan kewajiban, melakukan hak. Itu guru saya masih ingat, dia mengajar, jangan cuma nuntut hak tapi mengabaikan kewajiban. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Demikian juga di dalam Tuhan. Seringkali dalam Tuhan kita nuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nuntut Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Nuntut Tuhan untuk segera menjawab doa-doa kita. Tapi di sisi yang lain kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita di hadapannya. Makanya hidup kita kira tidak sinkron. Yohanes mengingatkan kita. Kalau engkau berani mengatakan bahwa dia ada di dalammu dan engkau ada di dalam dia, maka seharusnya engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ayo kita lakukan kewajiban-kewajiban kita. Kalau saya berpikir begini, saudara, kalau kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan, maka hak itu akan datang dengan sendirinya. Haleluya. Sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu. Jangan kita balik, hak dulu baru kewajiban. Bahkan hak dulu, kewajiban ntarlah kalau ingat. Kita utamakan kewajiban kita di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Maka yang namanya hak itu. Makanya itu yang kita sebut sebagai everyday with miracle. Yang namanya hak itu adalah campur tangan dan mujizat Tuhan setiap hari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu lama. Engkaulah kekuatanku. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku.
Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami bisa merasakan kasih-Mu dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kami ini menjadi kesaksian bagi dunia. Kami mengakui bahwa kami tidak sempurna. Kami tidak sempurna. Kami mengakui bahwa seringkali kami menuntut kewajiban, sementara hak kami abaikan. Hari ini kami mengerti bahwa saat kami melakukan kewajiban kami, bahkan tanpa kami minta, hak itu akan Tuhan nyatakan melalui cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah tanda yang dimaksudkan oleh Yohanes itu adalah dalam hidup kami. Bahwa kami benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya karena tahu, tapi mengenal dan terhubung secara personal dengan-Mu. Dengan cara itu kami menjadi kesaksian bagi dunia. Materaikan firman itu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Abuna untuk firman-Nya pagi ini yang mengajarkan kita untuk bagaimana mengenal Tuhan, berarti berani hidup, belajar untuk seperti Tuhan hidup. Mohon perhatiannya untuk info gereja sepekan, 15 Februari 2026. We are family, we are one. Ibadah raya 15 Februari 2026 pukul 5 sore, nanti sore masih ada di tempat ini bersama Abuna Sony Saluku. Mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti firman online setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai pukul 8 malam. Kita bisa mengikutinya melalui Zoom atau melalui channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kembali mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti Breakthrough Prayer, doa terobosan setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai pukul 6 sore di tempat ini, Main Hall G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai pukul 5 sore di tempat ini. Minggu 22 Februari 2026 akan diadakan ibadah istimewa Chinese New Year. Pukul 8 pagi hanya 1 kali ibadah. Mohon perhatiannya untuk tanggal dan waktunya. 22 Februari 2026 pukul 8 pagi hanya 1 kali ibadah bersama Abuna dan Abuni Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi sampai pukul 8.30 pagi di halaman gereja, tepatnya di base camp sekolah minggu. Seluruh jemaat, pastoral, dan gembala mengucapkan happy birthday dan happy anniversary bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang merayakannya. Kiranya kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti hari-hari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Pak. Imron. Saudara-saudara yang berulang tahun, duduk, nanti jatuh. Ada yang ulang tahun, Alet. Siapa lagi? Selain Alet siapa? Alet enggak? Hah? Sasa. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk yang berulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi katakan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan
tangan kita berdoa Tuhan. Kayak mengucap syukur buat Ade Sasa, buat Alet yang boleh berulang tahun di minggu ini. 1 tahun lagi sudah Engkau tambahkan usia mereka. Dan kami melihat mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang besar di hadapan Tuhan. Berkat-Mu ada dalam kepintaran, kehidupan, kesehatan, dan kecerdasan mereka. Dan kami percaya Engkau persiapkan mereka sebagai alat Tuhan yang hebat di masa depan. Segala rancangan yang baik, blueprint kehidupan mereka sudah Engkau rancang Tuhan. Dan pastikan mereka berada di dalam jalur itu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya, ayo anak-anak sekolah minggu sekarang kita berdoa. Besok minggu kita ada ibadah Imlek loh. Siapa yang tidak ribut, nanti Abuna kasih angpau. Ayo sekali lagi angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami serahkan hidup mereka dan masa depan mereka dalam tangan-Mu. Biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Punya masa depan yang baik. Anak-anak yang nurut dan taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Dan pakai mereka Tuhan dengan masa depan yang baik. Buat tubuh mereka dengan daya tahan tubuh yang baik. Tidak ada sakit penyakit. Dan mereka kebal terhadap sakit penyakit. Kami percaya bahwa kehidupan mereka sudah juga Engkau tetapkan menjadi kehidupan yang baik. Berkati guru-guru sekolah minggu dan beri kesehatan yang baik buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, besok hari Minggu kita akan ingatkan lagi. Kita hanya sekali ibadah istimewa. Jam berapa? Jam 8. Setiap ibadah istimewa di gereja kita selalu jam 8. Jadi tidak ada ibadah sore. Doakan cuacanya cuaca baik. Tidak hujan ya, kita sepakat. Amin, amin. Jadi jangan datang terlambat. Lalu juga tolong Bapak Ibu untuk jaga kesehatan, jaga diri. Karena ada virus yang aneh-aneh macam-macam di mana-mana. Kalau berada di kerumunan saja lebih bagus pakai masker. Jaga asupan makanan supaya tetap sehat. Itu saja pesan buat Abuna. Selamat merayakan ibadah Imlek. Perayaan Imlek. Bagi yang merayakannya hari Selasa. Ya, berarti kalau acaranya hari Selasa berarti ada open house di rumah orang tua hari Selasa. Benar kan? Atau ada makan-makan pada hari Senin malam. Betul ya? Betul David? Senin malam ya David? Ya tahu? Saya melihat David itu sudah mulai begini-begini. Saya sedang membayangkan dia mau ngapain nanti. Ya tahu? Nah besok minggu kalau ada punya baju warna merah kita pakai sama-sama. Tidak punya juga tidak wajib. Ya, sepakat ya? Besok minggu ada kejutan juga buat kita. Mari kita buka kedua tanganmu. Bapak lihat tangan-tangan yang diangkat ini. Tangan-tangan yang diberkati dan menjadi berkat. Baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kehidupan di antara sesama. Oleh sebab itu Tuhan kuduskan dan biarlah berkat Bapak Abraham, Bapak Isa dan Bapak Yakub turun atas tangan-tangan itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu berhasil dan tidak pernah gagal. Hamba berdoa berikan kesehatan yang baik. Tidak ada sakit, penyakit dan virus apapun dan semua jemaat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Tuhan berkati setiap keluarga, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Kalau hari ini Engkau izinkan kami boleh mengembalikan apa yang menjadi berkat-Mu dalam hidup kami melalui persembahan kami. Itu semua adalah rasa syukur kami bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat itu. Minggu depan akan ada perayaan Imlek di gereja kami dan pada hari Selasa akan ada perayaan Imlek di keluarga-keluarga dari G2CC Family. Berkati dan berikan cuaca yang baik sehingga tidak ada gangguan atas perayaan itu. Semua baik Tuhan, kami semua akan melihat bahwa perayaan-perayaan ini menjadi selaras dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami bisa mengerti di dalam iman Kristiani. Terima kasih Tuhan. Amini dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan ini. Setiap perkataan yang disampaikan kepadamu, terima dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Sebab Tuhan
ambil saat teduh mengucap syukur pada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.